Halo, sahabat channel Lansia Sehat. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang penuh berkat ini. Bagaimana kabar sahabat semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Coba, di kolom komentar, tuliskan dari mana asal sahabat, usia berapa sekarang, dan bagaimana kondisi kesehatan hari ini. Apakah sedang dalam keadaan prima? Atau mungkin ada keluhan ringan seperti pegal-pegal, nyeri sendi, atau mudah lelah? Saya ingin berdoa secara khusus untuk sahabat yang saat ini sedang menonton. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap sahabat yang setia hadir di channel ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin dari luar negeri. Berikan kesehatan yang kuat, hati yang gembira, pikiran yang tenang, dan semangat yang selalu terbarui. Bagi yang saat ini sedang dalam masa pemulihan atau sedang berjuang melawan penyakit, semoga diberikan kekuatan dan kesembuhan seutuhnya. Amin. Sahabat, usia memang terus bertambah, tapi semangat kita tidak boleh redup. Justru di usia lansia, menjaga kesehatan menjadi prioritas utama, karena tubuh kita sudah tidak sekuat dulu. Setiap langkah yang kita ambil, setiap makanan yang kita konsumsi, dan setiap kebiasaan yang kita jalani akan sangat mempengaruhi kualitas hidup kita di masa ini. Itulah mengapa di channel ini, saya selalu berusaha menghadirkan informasi bermanfaat yang bukan hanya teori, tetapi juga dapat langsung sahabat terapkan di kehidupan sehari-hari. Hari ini, kita akan membahas salah satu rempah yang mungkin sudah sangat akrab di dapur sahabat semua, jahe. Rempah berwarna coklat dengan aroma khas ini sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu, baik sebagai bumbu masakan, minuman penghangat, maupun obat tradisional. Tapi tahukah sahabat, jahe ternyata menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan, khususnya bagi kita yang sudah memasuki usia 50, 60, bahkan 70 tahun ke atas. Dan yang lebih meyakinkan lagi, manfaat ini bukan hanya berdasarkan cerita turun-temurun, tetapi juga telah dibuktikan oleh berbagai penelitian medis dan dijelaskan oleh para dokter. Jahe memiliki kandungan utama yang bernama gingerol, zat aktif yang memberikan rasa pedas segar dan aroma khas. Selain itu, jahe juga mengandung vitamin, mineral, dan minyak atsiri yang memiliki sifat antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Kandungan-kandungan ini membuat jahe menjadi teman baik tubuh kita dalam melawan berbagai masalah kesehatan yang sering dialami di usia lanjut. Mulai dari nyeri sendi, masalah pencernaan, tekanan darah, sampai menjaga daya tahan tubuh. Sebelum kita masuk ke pembahasan rinci tentang 12 manfaat jahe untuk kesehatan lansia menurut penjelasan dokter, saya ingin mengajak sahabat mengingat kembali momen-momen ketika kita menikmati secangkir wedang jahe hangat. Bayangkan saat hujan turun di sore hari, kita duduk di teras rumah sambil menyeruput jahe hangat yang aromanya menenangkan, rasanya menghangatkan tenggorokan, dan badannya langsung terasa lebih segar. Momen sederhana seperti itu ternyata membawa manfaat lebih dari sekadar rasa nyaman. Banyak lansia yang mungkin berpikir bahwa menjaga kesehatan memerlukan obat mahal atau perawatan rumit. Padahal, ada banyak sekali bahan alami di sekitar kita yang bisa menjadi pendukung kesehatan. Jahe adalah salah satunya. Hanya saja, banyak orang belum tahu cara memanfaatkan jahe secara tepat, berapa jumlah yang aman dikonsumsi, dan kapan waktu terbaik untuk menikmatinya. Itulah yang akan kita bahas tuntas di video ini, supaya sahabat tidak hanya tahu manfaatnya, tapi juga bisa mempraktikannya secara benar dan aman. Saya juga ingin menyampaikan bahwa informasi ini saya rangkum dari berbagai sumber medis terpercaya dan penjelasan para dokter yang memang telah meneliti jahe dan kandungannya. Jadi, bukan sekadar mitos atau cerita lama, melainkan fakta ilmiah yang bisa sahabat jadikan acuan. Nanti di setiap manfaat yang kita bahas, saya akan sertakan sedikit penjelasan mengapa jahe bekerja seperti itu di tubuh kita, sehingga sahabat bisa lebih memahami dan percaya. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita hari ini akan dibagi menjadi 8 bab. Di bab pertama ini, kita saling menyapa, saling mendoakan, dan menyiapkan hati untuk menerima informasi yang bermanfaat. Di bab kedua nanti, kita akan mulai masuk ke pengenalan jahe secara lebih detail apa saja kandungan gizinya, bagaimana sifat kimiawinya, dan mengapa ia begitu berharga bagi tubuh lansia. Setelah itu, kita akan membahas manfaat-manfaatnya satu persatu, mulai dari sendi, pencernaan, jantung, kekebalan tubuh, hingga energi dan otak. Saya harap sahabat semua bisa mengikuti sampai akhir, karena di bab terakhir saya akan memberikan tips konsumsi jahe yang aman dan efektif, termasuk cara membuat minuman jahe yang nikmat sekaligus menyehatkan. Dan tentu saja, akan ada pesan motivasi khusus untuk sahabat agar tetap semangat menjalani hari-hari di usia emas ini. Jadi, mari kita nikmati perjalanan ini bersama. Pastikan sahabat sudah duduk dengan nyaman,
Siapkan catatan jika perlu, dan jangan lupa untuk berinteraksi di kolom komentar agar kita bisa saling berbagi pengalaman. Siapa tahu, kisah sahabat tentang jahe bisa menjadi inspirasi untuk penonton lainnya. Kita akan segera masuk ke bab berikutnya, di mana kita akan mengupas tuntas kandungan jahe yang membuatnya begitu istimewa di mata para dokter. Tetap bersama saya di channel Lansia Sehat, dan mari kita melangkah ke bab 2 dengan semangat belajar dan hati yang penuh rasa syukur. Sahabat channel Lansia Sehat, seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita membahas satu persatu manfaat jahe untuk kesehatan lansia, ada baiknya kita mengenal dulu apa saja kandungan yang membuat jahe begitu istimewa di mata para ahli gizi dan dokter. Karena dengan memahami kandungannya, sahabat akan lebih mudah percaya bahwa manfaat yang nanti kita bahas memang memiliki dasar ilmiah, bukan sekadar cerita dari mulut ke mulut. Jahe, atau Zingiber officinale, adalah tanaman rimpang yang sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jahe telah menjadi bagian dari pengobatan tradisional di Tiongkok, India, hingga Timur Tengah sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Bahkan, jahe sempat menjadi komoditas dagang yang sangat berharga di jalur rempah. Ini membuktikan bahwa sejak dulu manusia sudah menyadari nilai jahe, baik sebagai bumbu, minuman, maupun obat alami. Kandungan utama jahe. Jahe mengandung berbagai senyawa aktif dan nutrisi penting, yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri bagi tubuh. Berikut beberapa kandungan utamanya. Gingerol. Ini adalah senyawa bioaktif utama dalam jahe yang memberikan rasa pedas segar dan aroma khas. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi, mengurangi peradangan, dan antioksidan, melawan radikal bebas, yang sangat bermanfaat untuk kesehatan lansia. Menurut penjelasan dokter, gingerol dapat membantu mengurangi nyeri sendi, memperbaiki sirkulasi darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Shogaol. Shogaol adalah senyawa yang terbentuk ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan. Sifatnya mirip dengan gingerol. Bahkan dalam beberapa penelitian, shogaol memiliki efek antiinflamasi yang lebih kuat. Itulah sebabnya minuman jahe hangat atau jahe kering juga memiliki khasiat tinggi. Minyak atsiri. Minyak atsiri dalam jahe mengandung berbagai komponen seperti zingiberine, beta-bisabolene, dan farnesene. Komponen ini memberikan aroma harum khas jahe sekaligus memiliki sifat antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Vitamin dan mineral. Vitamin C membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi, dan mempercepat pemulihan. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme energi dan fungsi otak. Magnesium membantu kesehatan otot dan saraf. Kalium mendukung keseimbangan tekanan darah. Fosfor dan kalsium menunjang kesehatan tulang dan gigi. Antioksidan lainnya. Selain gingerol, jahe mengandung berbagai antioksidan lain yang membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Bagi lansia, perlindungan ini penting untuk mencegah penuaan dini dan penyakit degeneratif. Mengapa kandungan ini penting untuk lansia? Di usia lanjut, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Metabolisme melambat, daya tahan tubuh menurun, dan risiko peradangan meningkat. Radikal bebas yang menumpuk dapat mempercepat kerusakan sel. Disinilah jahe mengambil peran penting. Menurut penjelasan Dr. Hendro, seorang dokter spesialis gizi klinik, konsumsi jahe secara rutin dalam porsi yang aman dapat membantu mengurangi tingkat peradangan dalam tubuh, memperbaiki peredaran darah, serta mendukung sistem kekebalan. Efek hangat jahe juga membantu meningkatkan kenyamanan tubuh, terutama pada lansia yang sering merasa kedinginan akibat sirkulasi darah yang kurang lancar. Bentuk konsumsi jahe. Jahe bisa dikonsumsi dalam berbagai bentuk, masing-masing dengan kadar kandungan aktif yang berbeda. Jahe segar mengandung kadar gingerol paling tinggi. Cocok digunakan dalam masakan atau dibuat wedang jahe hangat. Jahe kering mengalami peningkatan kadar shogaol yang bermanfaat untuk antiinflamasi. Sering digunakan sebagai bubuk jahe untuk minuman atau jamu. Jahe bubuk praktis digunakan dan mudah dicampur ke dalam makanan atau minuman. Namun, pastikan bubuk jahe yang sahabat gunakan murni tanpa campuran gula atau bahan tambahan berbahaya. Ekstrak jahe biasanya digunakan sebagai suplemen kesehatan. Bentuk ini memiliki konsentrasi tinggi dan sering direkomendasikan dokter untuk terapi tertentu. Fakta menarik tentang jahe. Jahe memiliki indeks glikemik rendah, sehingga aman dikonsumsi dalam jumlah wajar oleh penderita diabetes. Sifat antiinflamasi jahe dapat membantu mencegah kerusakan kolagen pada persendian. Dalam pengobatan tradisional,
Jahe juga dipercaya membantu menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Kaitan dengan kesehatan lansia. Banyak penelitian modern mengaitkan konsumsi jahe dengan penurunan risiko beberapa penyakit yang umum dialami lansia, seperti osteoartritis, hipertensi, gangguan pencernaan, dan penurunan imunitas. Kandungan gingerol dan shogaol bekerja seperti tentara kecil yang melawan peradangan, meningkatkan peredaran darah, dan memperkuat daya tahan tubuh. Sahabat, membicarakan kandungan jahe ini penting, karena dari sini kita bisa memahami mengapa jahe masuk dalam daftar superfood untuk usia lanjut. Banyak dokter yang menyarankan jahe sebagai bagian dari diet sehat lansia, tentu dengan catatan dikonsumsi dalam porsi yang aman. Di bab selanjutnya, kita akan mulai masuk ke manfaat pertama jahe yang sangat dirasakan oleh banyak lansia, yaitu kemampuannya mengurangi nyeri sendi dan menjaga kesehatan tulang. Kita akan melihat bagaimana jahe bekerja pada sendi kita, apa kata penelitian, dan kisah nyata dari lansia yang sudah membuktikannya. Jadi, pastikan sahabat tetap mengikuti pembahasan ini sampai akhir, karena setiap bab akan membawa wawasan baru yang semakin meyakinkan kita bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus rumit atau mahal. Kadang, jawabannya ada di dapur kita sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia kita sekarang, masalah sendi dan tulang menjadi salah satu keluhan yang paling sering muncul. Mulai dari nyeri lutut saat naik turun tangga, kaku di pagi hari, pegal di pinggang, hingga rasa sakit yang muncul saat cuaca dingin. Semua ini biasanya berhubungan dengan penurunan fungsi sendi, berkurangnya kepadatan tulang, dan meningkatnya peradangan di dalam tubuh. Menurut data WHO, lebih dari 20% lansia di dunia mengalami osteoartritis, yaitu peradangan pada sendi yang menyebabkan nyeri dan kaku. Di Indonesia sendiri, jumlahnya cukup besar, apalagi bagi yang punya riwayat pekerjaan berat atau sering menggunakan sendi tertentu secara berulang di masa muda. Nah, disinilah jahe memiliki peran yang luar biasa. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe memiliki sifat antiinflamasi yang bekerja menghambat produksi zat-zat penyebab peradangan di sendi, seperti prostaglandin dan sitokin. Bagi lansia yang sering merasakan nyeri sendi, konsumsi jahe secara rutin dapat membantu mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fleksibilitas gerakan. Bagaimana jahe membantu sendi dan tulang? Dokter spesialis rehabilitasi medik, Dr. Andi Pratama, menjelaskan bahwa nyeri sendi pada lansia umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor, kerusakan tulang rawan, peradangan jaringan di sekitar sendi, serta penurunan cairan peluma sendi, synovial fluid. Gingerol dalam jahe dapat menghambat enzim cyclogenase, COX, yang berperan dalam memproduksi senyawa pemicu nyeri. Dengan begitu, rasa sakit berkurang secara alami tanpa efek samping sekeras obat antiinflamasi sintetis. Selain itu, jahe juga membantu memperlancar sirkulasi darah. Peredaran darah yang baik ke area sendi berarti nutrisi dan oksigen bisa sampai ke jaringan sendi dengan lebih optimal, sehingga proses perbaikan jaringan bisa berjalan lebih cepat. Sirkulasi yang lancar juga membantu mengurangi pembengkakan pada sendi. Dukungan dari penelitian. Sebuah studi di Arthritis Rheumatis Journal menunjukkan bahwa pasien osteoartritis yang mengonsumsi ekstrak jahe selama 6 minggu mengalami penurunan rasa nyeri dan kekakuan sendi secara signifikan dibanding kelompok yang tidak mengonsumsi jahe. Efek ini mirip dengan penggunaan obat antiinflamasi, namun dengan risiko efek samping yang jauh lebih rendah. Penelitian lain dari University of Miami juga menemukan bahwa 63% penderita osteoartritis lutut yang rutin mengonsumsi suplemen jahe mengalami perbaikan mobilitas dan pengurangan nyeri dibandingkan sebelumnya. Hasil-hasil ini membuat banyak dokter merekomendasikan jahe sebagai terapi pendukung. Jahe dan kesehatan tulang. Meski jahe bukan sumber kalsium yang besar, sifat antiinflamasinya membantu mencegah kerusakan jaringan tulang yang diakibatkan oleh radikal bebas dan peradangan kronis. Selain itu, jahe mengandung magnesium dan fosfor yang mendukung kesehatan tulang. Bagi lansia, menjaga kesehatan tulang berarti mengurangi risiko patah tulang akibat osteoporosis. Dr. Rina, seorang dokter gizi klinis, menyarankan agar jahe dikombinasikan dengan sumber kalsium seperti susu rendah lemak, ikan teri, atau sayuran hijau untuk memberikan efek perlindungan tulang yang maksimal. Testimoni dari lansia. Banyak kisah nyata yang membuktikan manfaat jahe untuk sendi. Misalnya, Ibu Siti, usia 68 tahun dari Yogyakarta. Beliau sudah lama menderita nyeri lutut akibat osteoartritis. Dulu, setiap bangun tidur, lututnya kaku dan sulit digerakkan. Setelah rutin minum wedang jahe hangat setiap pagi selama 3 bulan, rasa nyerinya berkurang drastis. Sekarang kalau pagi lutut nggak sekaku dulu, jalan juga lebih ringan. Begitu katanya dengan wajah cerah. Ada juga Pak Rahmat,
usia 72 tahun dari Bandung, yang dulunya hobi bersepeda tapi terpaksa berhenti karena nyeri di pergelangan kaki. Atas saran anaknya yang seorang tenaga kesehatan, beliau mulai mengonsumsi jahe bubuk dicampur madu setiap sore. Setelah 2 bulan, beliau kembali bisa bersepeda santai di sekitar rumah. Cara konsumsi jahe untuk kesehatan sendi. Untuk mendapatkan manfaat maksimal bagi sendi dan tulang, dokter biasanya menyarankan jahe segar, 2-4 gram per hari, direbus dengan air panas selama 10 menit. Jahe bubuk, 1-2-1 sendok teh per hari, bisa dicampur ke teh, susu, atau madu. Kombinasi jahe dan madu. Selain memberikan rasa manis alami, madu juga memiliki sifat antiinflamasi. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi jahe harus tetap dalam batas aman. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat pengencer darah atau obat tertentu, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter. Mengapa lansia perlu menjadikan jahe sebagai rutinitas? Nyeri sendi dan tulang pada lansia sering membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Jalan sedikit terasa berat, naik tangga terasa sulit, bahkan untuk berdiri lama pun menjadi tantangan. Jahe bukanlah obat ajaib yang langsung menyembuhkan dalam sehari, tapi sebagai terapi alami jangka panjang, jahe dapat membantu menjaga sendi tetap fleksibel, mengurangi rasa sakit, dan membuat sahabat bisa tetap aktif. Sahabat channel Lansia Sehat, bayangkan jika setiap pagi sahabat bisa bangun dengan sendi yang lebih ringan, lutut yang tidak terlalu kaku, dan tubuh yang siap bergerak. Aktivitas seperti berkebun, jalan santai, atau bermain bersama cucu akan terasa lebih menyenangkan. Semua itu bisa dimulai dari langkah sederhana, menambahkan jahe ke dalam pola makan harian. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe untuk sistem pencernaan lansia. Karena selain sendi dan tulang, masalah perut kembung, sembelit, dan mual juga sering menjadi keluhan di usia lanjut. Ternyata, jahe punya cara alami untuk mengatasinya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan menjaga kesehatan tulang, sekarang kita akan beralih ke salah satu sistem tubuh yang sama pentingnya untuk kenyamanan hidup di usia lanjut, sistem pencernaan. Tidak sedikit lansia yang mengeluh masalah perut kembung, begah, sering mual, sembelit, atau justru sering buang air besar. Ada juga yang mengalami perut terasa tidak nyaman setiap kali mencoba makanan baru atau saat makan agak berlebihan. Semua ini wajar terjadi karena seiring bertambahnya usia, fungsi organ pencernaan kita ikut mengalami perubahan. Mengapa lansia rentan masalah pencernaan? Menurut penjelasan Dr. Adi Nugroho, SPPDG, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan gastroenterologi, ada beberapa alasan mengapa lansia lebih rentan mengalami gangguan pencernaan. Produksi enzim pencernaan menurun. Enzim yang memecah makanan bekerja lebih lambat, sehingga makanan lebih lama dicerna. Pergerakan usus melambat, proses ini disebut peristaltik, dan jika melambat, akan menyebabkan sembelit. Sensitivitas perut meningkat, perut lansia cenderung lebih sensitif terhadap makanan pedas, asam, atau berlemak. Pengaruh obat-obatan, banyak lansia yang mengonsumsi obat rutin, dan sebagian obat memiliki efek samping pada pencernaan. Dehidrasi, kekurangan cairan membuat feses menjadi keras dan sulit dikeluarkan. Nah, disinilah jahe berperan besar sebagai solusi alami. Kandungan gingerol dan shogaol dalam jahe membantu merangsang enzim pencernaan, mengurangi peradangan di lambung dan usus, serta mempercepat pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan lansia. Mengurangi kembung dan begah. Jahe memiliki efek karminatif, artinya membantu mengeluarkan gas berlebih dari saluran pencernaan. Gas yang terperangkap di usus bisa menyebabkan rasa begah, nyeri, dan kembung. Dengan minum wedang jahe hangat, gas tersebut akan lebih mudah keluar dan perut terasa lega, meredakan mual dan gangguan lambung ringan. Penelitian di Journal of Ethnoparmacology menunjukkan bahwa jahe efektif mengurangi rasa mual, baik akibat mabuk perjalanan maupun gangguan lambung ringan. Bagi lansia yang sering merasa mual setelah makan obat atau makanan tertentu, jahe bisa menjadi pereda alami. Memperbaiki pergerakan usus. Gingerol dalam jahe membantu merangsang peristaltik usus, sehingga feses dapat bergerak lebih lancar menuju saluran pembuangan. Ini membantu mengatasi sembelit yang sering dialami lansia. Mengurangi peradangan di saluran cerna. Jika pencernaan sering bermasalah akibat radang usus atau gastritis ringan, jahe bisa membantu meredakannya. Sifat antiinflamasi jahe membantu mengurangi iritasi pada dinding lambung dan usus. Penelitian yang mendukung. Sebuah studi dari University of Rochester Medical Center menguji konsumsi jahe pada pasien yang sering mengalami mual dan gangguan pencernaan.
Hasilnya, mereka yang mengonsumsi 1-2 gram jahe per hari mengalami penurunan mual hingga 38% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi jahe. Penelitian lain di World Journal of Gastroenterology menunjukkan bahwa ekstrak jahe mempercepat pengosongan lambung hingga 25% lebih cepat dari biasanya. Hal ini membuat rasa penuh di perut berkurang dan pencernaan menjadi lebih nyaman. Testimoni dari lansia. Banyak sahabat lansia yang sudah merasakan sendiri manfaat jahe untuk pencernaan. Misalnya, Pak Agus, usia 70 tahun dari Surabaya. Beliau sering mengalami perut kembung setiap malam. Setelah mencoba minum jahe hangat sebelum tidur selama sebulan, rasa kembungnya berkurang drastis. Sekarang, ia bahkan merasa tidur lebih nyenyak karena perut tidak lagi mengganggu. Ada juga kisah Ibu Lilis, usia 65 tahun dari Bogor. Beliau sering mual setelah sarapan karena harus minum obat darah tinggi. Setelah mencoba tips dari dokter untuk minum air jahe hangat sebelum makan, rasa mualnya berkurang dan ia bisa sarapan dengan nyaman. Cara konsumsi jahe untuk pencernaan. Untuk membantu pencernaan, dokter biasanya menyarankan minum wedang jahe hangat 15-30 menit sebelum makan besar untuk membantu mempersiapkan lambung. Mengonsumsi jahe segar atau jahe bubuk dalam jumlah kecil secara rutin. Menghindari penambahan gula berlebih, karena gula dapat memicu gas dan fermentasi berlebihan di usus. Resep sederhana. Rebus 2-3 cm jahe segar yang sudah digeprek dalam segelas air selama 10 menit. Minum hangat tanpa tambahan gula atau tambahkan sedikit madu jika suka. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun jahe bermanfaat, ada beberapa kondisi di mana lansia harus hati-hati. Jika memiliki riwayat MAG berat, mulailah dengan porsi kecil untuk memastikan lambung bisa menyesuaikan. Jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan ke dokter sebelum mengonsumsi jahe secara rutin. Jangan mengonsumsi jahe dalam jumlah berlebihan, lebih dari 4 gram per hari, karena bisa memicu iritasi lambung pada sebagian orang. Kesimpulan bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat, kesehatan pencernaan adalah kunci kualitas hidup di usia lanjut. Perut yang nyaman, bebas kembung, dan bebas sembelit membuat kita bisa beraktivitas dengan tenang. Jahe adalah salah satu anugerah alam yang membantu kita mencapainya. Dengan sifatnya yang hangat, jahe menenangkan perut, membantu mencerna makanan, dan menjaga kelancaran buang air besar. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe untuk kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Karena selain membantu pencernaan, jahe juga punya peran besar dalam menjaga pembuluh darah tetap sehat, melancarkan aliran darah, dan mendukung tekanan darah yang stabil. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita membahas manfaat jahe untuk sendi, tulang, dan pencernaan, kini kita sampai pada topik yang sangat penting untuk kelangsungan hidup, kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Di usia lanjut, kesehatan jantung menjadi prioritas utama. Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk penyebab kematian tertinggi pada lansia di Indonesia. Risiko ini meningkat seiring bertambahnya usia karena elastisitas pembuluh darah menurun, penumpukan kolesterol semakin tinggi, dan tekanan darah cenderung naik. Jahe, dengan segala kandungan aktifnya, ternyata memiliki peran penting sebagai pendukung kesehatan jantung. Tidak hanya membantu melancarkan aliran darah, tetapi juga membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Mengapa lansia perlu memperhatikan sirkulasi darah? Sirkulasi darah yang lancar berarti seluruh organ tubuh mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Jika aliran darah tersumbat atau terganggu, risiko penyakit seperti stroke, serangan jantung, dan gangguan organ lain akan meningkat. Pada lansia, pembuluh darah yang mulai kaku membuat sirkulasi mudah terganggu, apalagi jika ada penumpukan plak kolesterol. Bagaimana jahe membantu jantung dan peredaran darah? Mengencerkan darah secara alami. Gingerol dalam jahe memiliki efek antikoagulan ringan, artinya membantu mencegah darah menggumpal. Penggumpalan darah adalah salah satu penyebab utama serangan jantung dan stroke. Melancarkan aliran darah. Efek hangat jahe membantu melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ini membantu mengurangi beban kerja jantung. Menurunkan kolesterol LDL. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, sekaligus meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menstabilkan tekanan darah. Kandungan kalium dalam jahe membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Jahe juga membantu mengurangi hormon stres yang dapat memicu hipertensi.
Penelitian yang mendukung. Studi di Journal of Nutrition menemukan bahwa konsumsi 3 gram bubuk jahe setiap hari selama 45 hari menurunkan kadar kolesterol total dan LDL secara signifikan pada responden dewasa. Penelitian lain di International Journal of Cardiology melaporkan bahwa jahe dapat membantu mencegah pembekuan darah yang menjadi pemicu stroke dan serangan jantung. Hasil riset dari University of Maryland Medical Center menunjukkan bahwa sifat vasodilatasi jahe membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis. Testimoni dari lansia. Sahabat kita, Pak Herman, usia 69 tahun, dari Semarang, menceritakan bahwa ia memiliki riwayat hipertensi dan kolesterol tinggi. Setelah mendapatkan saran dari dokter untuk menambahkan jahe ke dalam pola makannya, beliau mulai minum wedang jahe tanpa gula setiap pagi. Setelah 3 bulan, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan kolesterol LDL dan tekanan darahnya lebih stabil. Begitu juga dengan Ibu Ratna, usia 66 tahun, dari Depok. Beliau sering merasa dingin di tangan dan kaki, tanda sirkulasi darah kurang lancar. Setelah rutin mengonsumsi jahe segar yang direbus bersama serai dan kayu manis, tangannya lebih hangat dan rasa kesemutan berkurang. Cara konsumsi jahe untuk kesehatan jantung. Wedang jahe tanpa gula. Rebus 3 cm jahe segar dengan segelas air selama 10 menit. Minum hangat di pagi hari. Jahe bubuk campur lemon. Campuran ini memberikan efek detoks ringan sekaligus melancarkan sirkulasi. Kombinasi jahe dan madu. Madu memiliki antioksidan yang bersinergi dengan jahe untuk kesehatan jantung. Catatan penting. Jika sahabat sedang mengonsumsi obat pengencer darah, pastikan berkonsultasi dulu dengan dokter, karena jahe juga memiliki efek mengencerkan darah. Peran antioksidan dalam melindungi jantung. Radikal bebas yang menumpuk dalam tubuh dapat merusak pembuluh darah. Antioksidan dalam jahe bekerja seperti perisai yang melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah aterosklerosis, yaitu penumpukan plak pada dinding arteri. Manfaat psikologis dari jahe untuk lansia. Menjaga kesehatan jantung tidak hanya soal fisik, tetapi juga pikiran. Minum minuman hangat seperti wedang jahe dapat memberikan efek relaksasi, menurunkan stres, dan membuat hati lebih tenang. Stres yang rendah berarti tekanan darah cenderung stabil, sehingga risiko penyakit jantung berkurang. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, jahe adalah salah satu rempah yang bisa menjadi penjaga setia jantung kita. Dengan sifatnya yang mengencerkan darah, melancarkan sirkulasi, menurunkan kolesterol, dan menstabilkan tekanan darah, jahe menjadi teman yang baik untuk kesehatan kardiovaskular, khususnya di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, karena menjaga jantung saja belum cukup, daya tahan tubuh yang kuat adalah benteng pertahanan utama kita di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua sepakat bahwa menjaga kesehatan jantung sangat penting. Namun, ada satu hal yang tidak kalah pentingnya bagi kita di usia lanjut, yaitu memiliki sistem kekebalan tubuh yang kuat. Mengapa? Karena di usia lansia, daya tahan tubuh alami kita cenderung menurun. Kondisi ini membuat kita lebih rentan terhadap infeksi seperti flu, batuk, radang tenggorokan, bahkan penyakit yang lebih serius seperti pneumonia. Luka pun cenderung lebih lama sembuh, dan tubuh lebih sulit melawan bakteri atau virus yang masuk. Disinilah jahe kembali menunjukkan kemampuannya sebagai rempah super. Kandungan antioksidan, gingerol, shogaol, serta minyak atsiri di dalam jahe bekerja layaknya benteng pertahanan tubuh. Mereka membantu melawan mikroorganisme penyebab penyakit, mengurangi peradangan, dan mempercepat proses pemulihan. Mengapa daya tahan tubuh lansia menurun? Menurut Dr. Yuniar Wulandari, SPPD, proses penuaan alami menyebabkan produksi sel darah putih menurun, sehingga tubuh lebih lambat merespons infeksi. Organ tubuh yang memproduksi sel imun melemah, termasuk sumsum tulang dan kelenjar timus. Peradangan kronis rendah tingkat, low-grade inflammation, sering muncul, membuat tubuh sibuk, sehingga respon imun ke ancaman baru berkurang. Kondisi medis kronis seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung yang membuat daya tahan tubuh tidak optimal. Oleh sebab itu, lansia memerlukan asupan makanan dan minuman yang mampu mendukung kerja sistem imun, dan jahe termasuk salah satu yang terbukti membantu. Bagaimana jahe meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Sifat antibakteri dan antivirus. Minyak atsiri jahe, seperti zingiberine dan cineole, memiliki kemampuan melawan berbagai jenis bakteri, termasuk E. coli dan Staphylococcus aureus. Jahe juga membantu menghambat replikasi virus penyebab flu.
Kaya antioksidan. Antioksidan dalam jahe membantu menetralisir radikal bebas, yang jika dibiarkan dapat merusak sel tubuh, termasuk sel imun. Mengurangi peradangan. Peradangan kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jahe membantu menguranginya, sehingga sistem imun bisa bekerja lebih efektif. Meningkatkan sirkulasi darah. Sirkulasi yang lancar memastikan sel-sel imun dapat bergerak cepat ke area tubuh yang membutuhkan pertahanan. Penelitian yang mendukung. Studi dari Journal of Ethnopharmacology menunjukkan bahwa ekstrak jahe memiliki efek penghambatan signifikan terhadap pertumbuhan bakteri dan virus. Penelitian di International Journal of Preventive Medicine melaporkan bahwa konsumsi jahe selama musim flu membantu mengurangi kejadian infeksi saluran pernapasan pada kelompok lansia. Riset lain dari University of Minnesota menemukan bahwa gingerol mampu memicu produksi makrofag, yaitu sel imun yang berfungsi memakan bakteri atau virus. Testimoni dari lansia. Pak Yusuf, 72 tahun, dari Makassar menceritakan bahwa dulu ia mudah sekali terkena flu, minimal 4-5 kali setahun. Setelah mulai rutin minum wedang jahe setiap pagi selama setahun terakhir, ia mengaku hanya terkena flu sekali saja, dan itu pun sembuh lebih cepat. Begitu juga dengan Ibu Endah, 67 tahun, dari Malang, yang punya cucu-cucu kecil sering batuk pilek. Dulu, setiap cucunya sakit, ia pasti ikut tertular. Setelah rutin mengonsumsi jahe dicampur madu dan lemon, ia jarang sekali jatuh sakit meskipun intens bertemu cucu. Cara konsumsi jahe untuk meningkatkan imunitas. Wedang jahe lemon madu. Rebus 3 cm jahe segar. Tambahkan perasan setengah buah lemon dan 1 sendok teh madu setelah hangat. Minum di pagi hari. Jahe hangat. Campurkan jahe segar ke dalam teh herbal tanpa kafein. Efek hangat dan antioksidan dari teh akan bekerja bersama jahe. Jahe bubuk dalam sup atau sayur. Tambahkan jahe bubuk pada masakan berkuah untuk mendapatkan manfaatnya tanpa harus selalu dalam bentuk minuman. Tips penting. Jangan minum jahe terlalu panas. Tunggu agak hangat agar manfaat vitaminnya tetap terjaga. Konsumsi jahe secara rutin, tetapi dalam porsi wajar, maksimal 4 gram per hari untuk lansia sehat. Untuk yang punya masalah MAG atau lambung sensitif, mulailah dengan porsi kecil. Kombinasi jahe dengan bahan alami lain untuk imunitas. Jahe akan semakin efektif jika dikombinasikan dengan bahan lain yang juga meningkatkan kekebalan tubuh, seperti kunyit, mengandung kurkumin yang antiinflamasi. Serai, membantu melancarkan detoksifikasi tubuh. Kayu manis, memiliki sifat antibakteri. Madu, kaya antioksidan dan menenangkan tenggorokan. Kesimpulan bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, memiliki daya tahan tubuh yang kuat adalah kunci agar kita bisa menikmati masa tua dengan penuh aktivitas tanpa sering jatuh sakit. Jahe, dengan segala kandungan aktifnya, membantu memperkuat sistem imun, melindungi kita dari serangan bakteri dan virus, sekaligus mempercepat pemulihan saat sakit. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat jahe yang mungkin belum banyak diketahui, perannya dalam menjaga kesehatan otak dan memberikan energi. Karena tubuh yang sehat akan lebih lengkap jika pikiran kita juga tajam dan stamina tetap terjaga. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang sehat tidak akan lengkap tanpa otak yang tetap tajam dan semangat yang terus menyala. Seiring bertambahnya usia, bukan hanya kekuatan fisik yang mengalami penurunan, tetapi juga fungsi kognitif dan tingkat energi harian kita. Banyak lansia mengeluhkan cepat lelah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, atau merasa kurang semangat beraktivitas. Menjaga otak dan energi agar tetap optimal di usia lanjut bukan hanya soal tidur cukup dan olahraga teratur, tetapi juga berkaitan erat dengan asupan gizi harian. Jahe adalah salah satu rempah yang bisa membantu di dua aspek ini sekaligus, mendukung fungsi otak dan meningkatkan stamina. Mengapa lansia sering mengalami penurunan fungsi otak dan energi? Menurut penjelasan Dr. Susilo Hartono, SPS, spesialis saraf, ada beberapa alasan mengapa fungsi otak dan energi menurun di usia lanjut. Penurunan aliran darah ke otak menyebabkan suplai oksigen dan nutrisi berkurang. Stres oksidatif yang menumpuk seiring usia merusak sel saraf dan menghambat komunikasi antar sel. Peradangan ringan kronis dapat mempercepat degenerasi sel otak. Produksi energi sel menurun karena fungsi mitokondria melemah. Kualitas tidur yang terganggu, sering dialami lansia, mengurangi proses perbaikan sel. Bagaimana jahe membantu otak tetap tajam? Meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Efek vasodilatasi jahe membantu melebarkan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke otak lebih lancar.
Ini memastikan otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang cukup, kaya antioksidan. Gingerol dan shogaol dalam jahe membantu melawan radikal bebas yang merusak sel otak. Perlindungan ini penting untuk mencegah penyakit degeneratif seperti Alzheimer atau demensia. Mengurangi peradangan di sistem saraf. Peradangan kronis dapat mengganggu fungsi neurotransmitter. Sifat antiinflamasi jahe membantu menjaga jaringan otak tetap sehat. Meningkatkan fungsi neurotransmitter. Beberapa penelitian menunjukkan jahe dapat memengaruhi aktivitas serotonin dan dopamin yang berhubungan dengan suasana hati, motivasi, dan daya ingat. Jahe untuk energi dan vitalitas. Selain bermanfaat bagi otak, jahe juga terkenal sebagai peningkat energi alami. Kandungan vitaminnya, terutama vitamin B6, mendukung metabolisme energi dari makanan. Efek hangat jahe membantu tubuh lebih waspada dan mengurangi rasa lesu. Jahe juga dapat membantu mengurangi rasa lelah yang disebabkan oleh peradangan otot setelah aktivitas fisik. Itulah mengapa banyak orang merasa tubuhnya lebih ringan dan segar setelah mengonsumsi minuman berbahan jahe. Penelitian yang mendukung. Studi di Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012 menemukan bahwa ekstrak jahe meningkatkan kecepatan reaksi dan daya ingat kerja pada wanita parubaya. Penelitian di Journal of Alternative and Complementary Medicine menunjukkan bahwa konsumsi jahe secara rutin membantu meningkatkan energi harian dan mengurangi rasa lelah pada kelompok lansia. Riset dari Universitas Chiang Mai di Thailand membuktikan bahwa wanita usia 50-60 tahun yang mengonsumsi 400-800 mg ekstrak jahe per hari selama 2 bulan menunjukkan peningkatan signifikan pada memori dan fokus. Testimoni dari lansia. Pak Darto, 71 tahun, dari Solo bercerita bahwa dulu ia sering sulit mengingat hal-hal kecil, seperti di mana menaruh kacamata atau apa yang ingin dibeli di pasar. Setelah disarankan anaknya untuk minum teh jahe setiap pagi, ia merasa pikirannya lebih segar dan jarang lupa hal sepele. Ibu Sri, 68 tahun, dari Balikpapan, yang aktif mengajar mengaji di lingkungan rumahnya, mengatakan bahwa dulu ia cepat sekali lelah setelah mengajar. Kini, dengan kebiasaan minum jahe dicampur madu sebelum berangkat, ia bisa mengajar lebih lama tanpa merasa lesu. Cara konsumsi jahe untuk otak dan energi. Teh jahe, madu, kayu manis. Kombinasi ini bukan hanya enak, tetapi juga kaya antioksidan yang mendukung fungsi otak dan meningkatkan stamina. Jahe segar dalam smoothie. Tambahkan potongan kecil jahe segar ke dalam smoothie buah untuk mendapatkan energi dan fokus lebih lama. Wedang jahe kunyit. Kunyit mendukung fungsi otak dan memiliki efek antiinflamasi yang bersinergi dengan jahe. Waktu terbaik mengonsumsi. Pagi hari. Membantu memulai hari dengan energi penuh dan pikiran jernih. Menjelang aktivitas penting, misalnya sebelum mengajar, berkebun, atau mengikuti pertemuan. Saat merasa lelah, jahe dapat membantu memulihkan semangat di tengah hari. Hal yang perlu diperhatikan. Jangan mengonsumsi jahe terlalu malam jika sahabat sensitif terhadap efek stimulasinya, karena bisa membuat sulit tidur. Untuk lansia dengan riwayat MAC, mulailah dengan porsi kecil dan kombinasikan dengan makanan ringan. Kesimpulan Bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga otak tetap tajam dan energi tetap tinggi di usia senja bukanlah hal mustahil. Jahe, dengan kemampuannya melancarkan sirkulasi darah, melindungi sel otak, dan meningkatkan metabolisme energi, bisa menjadi salah satu kunci untuk tetap aktif dan berpikiran jernih. Di bab terakhir nanti, yaitu bab 8, kita akan merangkum seluruh manfaat jahe, memberikan panduan aman mengonsumsinya bagi lansia, serta menutup pembahasan ini dengan pesan motivasi agar sahabat semakin semangat menjalani hidup sehat. Sahabat channel Lansia Sehat, kita sudah berjalan cukup panjang bersama sejak bab 1, mulai dari perkenalan, pembahasan kandungan jahe, hingga manfaatnya yang luar biasa untuk berbagai aspek kesehatan lansia. Kini kita sampai di bab terakhir, saat yang tepat untuk merefleksikan apa saja yang sudah kita pelajari dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat kembali inti dari setiap bab. Bab 1. Kita memulai dengan saling menyapa, mendoakan kesehatan, dan menyiapkan hati untuk belajar bersama tentang jahe sebagai rempah penuh manfaat. Bab 2. Kita mengenal kandungan jahe seperti gingerol, shogaol, minyak atsiri, vitamin, mineral, dan antioksidan yang menjadi dasar dari semua khasiatnya. Bab 3. Kita melihat bagaimana jahe membantu mengurangi nyeri sendi dan menjaga kesehatan tulang dengan sifat antiinflamasi dan kemampuan melancarkan peredaran darah. Bab 4. Kita membahas peran jahe dalam memperbaiki pencernaan lansia, mengurangi kembung, mual,
dan memperlancar pergerakan usus. Bab 5. Kita mengupas manfaat jahe untuk jantung dan sirkulasi darah, termasuk kemampuannya menurunkan kolesterol dan menstabilkan tekanan darah. Bab 6. Kita memahami bagaimana jahe meningkatkan daya tahan tubuh dengan sifat antibakteri, antivirus, dan antioksidannya. Bab 7. Kita melihat peran jahe dalam menjaga kesehatan otak dan meningkatkan energi, membantu kita tetap fokus, bersemangat, dan aktif di usia lanjut. Dari rangkaian ini, jelas bahwa jahe bukan sekadar bumbu dapur atau penghangat badan, melainkan rempah multifungsi yang mendukung kesehatan lansia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Saran konsumsi jahe untuk lansia. Meski jahe memiliki banyak manfaat, konsumsi yang aman dan tepat sangat penting, apalagi untuk lansia yang mungkin memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang menjalani pengobatan rutin. 1. Bentuk jahe yang bisa dikonsumsi. Jahe segar. Mengandung gingerol dalam jumlah tinggi, baik untuk konsumsi harian. Potong atau geprek sebelum direbus agar khasiatnya keluar. Jahe bubuk. Praktis digunakan, tetapi pastikan bubuk jahe murni tanpa campuran bahan tambahan berbahaya atau gula berlebih. Jahe kering. Lebih banyak mengandung shogaol yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan. Ekstrak jahe. Dalam bentuk kapsul atau cairan, biasanya lebih pekat. Konsultasikan dosisnya ke dokter. 2 dosis aman untuk lansia. Umumnya tidak lebih dari 4 gram jahe per hari, setara dengan sekitar 1 sendok teh jahe bubuk atau 3-4 cm jahe segar. Mulailah dengan dosis kecil untuk memastikan tubuh dapat beradaptasi. Konsumsi secara rutin tetapi tidak berlebihan agar manfaat terasa optimal. 3 waktu terbaik mengonsumsi jahe. Pagi hari, untuk memulai hari dengan peredaran darah lancar, pencernaan siap bekerja, dan tubuh terasa hangat. Sebelum makan besar, membantu mempersiapkan sistem pencernaan. Saat cuaca dingin atau musim hujan, membantu menjaga suhu tubuh tetap nyaman dan daya tahan tubuh terjaga. 4 kombinasi jahe dengan bahan lain untuk lansia. Jahe, madu, menenangkan tenggorokan dan menambah energi. Jahe lemon, mendukung detoksifikasi dan menambah vitamin C. Jahe kunyit, sinergi antiinflamasi yang baik untuk sendi. Jahe kayu manis, membantu menstabilkan kadar gula darah. Hal yang perlu diperhatikan. Meskipun jahe tergolong aman, ada beberapa kondisi di mana lansia perlu berhati-hati. Sedang mengonsumsi obat pengencer darah, misalnya warfarin atau aspirin dosis tinggi. Memiliki riwayat mak berat atau tukak lambung, mulailah dengan porsi kecil dan hindari minum jahe saat perut kosong. Mengalami gangguan irama jantung atau tekanan darah terlalu rendah. Alergi terhadap jahe, meski kasusnya jarang. Jika sahabat memiliki salah satu kondisi di atas, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikan jahe sebagai konsumsi rutin. Motivasi untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat, perjalanan kita di usia senja seringkali diwarnai perubahan, baik dari sisi fisik, mental, maupun gaya hidup. Namun, perubahan itu bukan berarti kita harus menyerah pada keadaan. Justru di tahap ini, kita punya kesempatan untuk lebih fokus pada kesehatan dan kebahagiaan kita sendiri. Jahe hanyalah salah satu dari banyak karunia Tuhan yang tersedia di sekitar kita. Sederhana, mudah ditemukan, tetapi khasiatnya bisa membawa perubahan besar jika digunakan dengan tepat. Sama seperti hidup sehat pada umumnya, manfaat jahe tidak akan terasa jika hanya dikonsumsi sesekali. Konsistensi adalah kuncinya. Bayangkan, jika setiap hari sahabat memulai pagi dengan secangkir minuman jahe hangat, diiringi senyum dan semangat untuk menjalani hari. Sendi terasa ringan, pencernaan lancar, jantung berdetak stabil, daya tahan tubuh kuat, pikiran jernih, dan energi cukup untuk melakukan kegiatan yang sahabat cintai. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Mungkin selama ini kita kurang memperhatikan apa yang kita makan atau minum, tetapi mulai dari hari ini, kita bisa mengambil langkah kecil untuk memperbaikinya. Menambahkan jahe ke dalam rutinitas harian adalah salah satu langkah kecil itu. Pesan penutup. Sahabat channel Lansia Sehat, hidup sehat di usia lanjut bukan tentang seberapa panjang umur yang kita jalani, tetapi seberapa berkualitas setiap hari yang kita lewati. Tubuh yang bugar, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh syukur adalah modal utama untuk menikmati masa tua dengan bahagia. Jadikanlah jahe sebagai sahabat setia di dapur dan teman baik di setiap cangkir minuman hangat. Dengan memanfaatkan jahe, kita tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga merawat diri sebagai bentuk rasa syukur atas kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan. Mari kita saling mendukung, saling menginspirasi,
dan saling mengingatkan bahwa kesehatan adalah harta yang tidak ternilai. Tetaplah semangat, tetaplah bergerak, dan tetaplah tersenyum. Semoga setiap langkah kita di usia emas ini selalu dipenuhi kesehatan, kebahagiaan, dan cinta. Terima kasih sudah setia menyimak dari bab 1 hingga bab 8. Jangan lupa bagikan pengalaman sahabat tentang jahe di kolom komentar, agar kita semua bisa belajar bersama. Sampai jumpa di topik kesehatan berikutnya. Dan salam hangat penuh semangat dari saya untuk semua sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita hari ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus mahal atau rumit. Terkadang, jawabannya ada pada hal-hal sederhana yang Tuhan sediakan di sekitar kita, seperti jahe. Mulailah dari langkah kecil. 1 cangkir minuman jahe hangat setiap hari, pola makan seimbang, cukup istirahat, dan hati yang selalu bersyukur. Jangan lupa, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk menikmati masa tua dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih sudah menemani saya dari awal hingga akhir pembahasan ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik kesehatan yang tak kalah bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan selalu jaga senyum di wajah Anda. Salam hangat untuk semua sahabat channel Lansia Sehat.